Iya, ada untuk ini ya. Betul sekali. Macam ada warna ungu, merah dan sebagainya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, penerimaan Bea Cukai Tanjung Pandan sampai akhir Oktober tahun 2022 ini sudah mencapai angka 216 miliar. Dari target tahunan yang ditetapkan pada kami tahun ini hanya 190 miliar. Artinya apa? Di akhir Oktober ini kami sudah mencapai 113,6% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat kami capai tentunya dengan memiliki strategi dan langkah-langkah yang diterapkan oleh kantor kami. Di antaranya yang pertama, kami melakukan optimalisasi kegiatan pelayanan kepada publik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan asistensi, dan kegiatan klinik-klinik ekspor yang langsung masuk kepada masyarakat, bahkan perusahaan-perusahaan UMKM dengan tujuan untuk menggerakkan roda-roda perekonomian di masyarakat yang nantinya akan menjadi bentuk penerimaan terhadap negara, dalam hal ini Bea Cukai Tanjung Pandan. Yang kedua, kami juga meningkatkan kegiatan efektivitas pengawasan. Dengan kegiatan pengawasan yang efektif tentunya akan memperkecil lubang-lubang pelanggaran-pelanggaran kepabeanan. Tentunya ini juga akan meningkatkan penerimaan negara. Dan sebagai informasi, di tahun ini kami telah memiliki tambahan sarana prasarana pengawasan yang baru, yaitu kapal patroli Bea dan Cukai yang akan meningkatkan mobilitas dan efektivitas dari fungsi pengawasan kantor Bea Cukai Tanjung Pandan. Yang terakhir, langkah kami dan strategi kami adalah melakukan langkah-langkah sinergi dengan baik instansi vertikal maupun juga pemerintah daerah dalam membantu masyarakat untuk mendorong roda perekonomian. Karena tanpa adanya sinergi, tentunya capaian yang dapat kami rasakan ini tidak akan bisa optimal. Jadi secara umum 3 langkah itu yang telah kami lakukan di kantor kami untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Bea dan Cukai Tanjung Pandan. Fungsi pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Sejauh ini Bea dan Cukai Kabupaten Belitung senantiasa sudah mengambil sebuah langkah guna mengoptimalkan penerimaan negara.